Ya, silahkan dari Fadlina. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for Mr. Nurul Ihsan for this term. We're from the first group. Today we will presentation our discuss result about human right in Islamic tradition. But before it, I will introduce my team first. There is myself, Fadlina Zahra, and then Zazulia Nurul Arifah, and then Maulana Siddiq, and then Mardia. Okay, let us begin our presentation. Okay, thanks for Sister Adina. Okay, first, Al-Quran stresses inherent dignity of human beings, an important element of human rights. Dia. Baik dia ke slide kedua masih. Okay, human are creators created by Allah with the most perfect form and are given an access of reason which not all creature are given that advantage. Jadi manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna yang diberi kelebihan akal, yang mana tidak semua makhluk Allah itu diberi kelebihan tersebut. Jadi di sini kenapa human right itu sangat ditekankan dalam Al-Quran itu karena memang kita memiliki hak lebih daripada semua makhluk yang lain gitu. Oke, next. Maulana, please read this ayat. Maulana masih mute ya. Silahkan unmute. Please unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya the main is, dan ketika Tuhan berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di bumi. Pengertian dari ayat ini, Allah, kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan banyak kelebihan, sehingga Allah memiliki tujuan untuk menjadikan kita sebagai khalifah di bumi. Bukan berarti untuk menguasai, tapi untuk menjaga dan merawat seisi bumi. Next. From that ayat, we know that Allah has created us with a lot of advantage. Jadi Allah itu sudah dari ayat tersebut, Allah itu sudah menciptakan kita dengan banyak kelebihan gitu. Jadi dan di mata Allah itu semuanya sama. Allah need us to be a leader of this earth. Jadi Allah sampai menginginkan kita menjadi orang yang memimpin bumi gitu. Next. Dan di sini pas Nabi berkhutbah perpisahan kayaknya itu
Jadi tidak ada superiority atau superioritas gitu dari Arab atau non-Arab, yang berkulit putih atau berkulit hitam dan sebaliknya. Jadi haknya semuanya sama gitu. Conclusion-nya, jadi kalau dari kami, kesimpulannya itu nggak ada perbedaan di antara kita, ras atau agama, karena di mata Tuhan semuanya itu sama dengan kelebihannya masing-masing, dan yang membedakan itu hanya keimanan sama kesolehannya dari obedience and piety. Nah, itu dan nggak ada lagi perbedaan hak asasi ya dalam suatu negara itu. Jadi mau ras apapun, semuanya berhak memiliki hak yang sama gitu. Jadi siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi ini, itu tuh nggak ada yang dikhususkan, yang di superioritas tadi kayak yang dibicarakan di khotbah Nabi sebelumnya tadi. Okay, I think enough. Ya, tema kelompok 1 adalah Human Rights in Islamic Traditions. Jadi kunci utama dari pembicaraan ini adalah classical Islamic tradition contain many elements that are compatible with modern human rights discourse. Jadi intinya adalah teman-teman bahwa tradisi Islam klasik itu sangat berkesesuaian atau berkesesuaian dengan diskursus hak asasi manusia di masa modern ini. Nah, jadi dalam Islam sendiri, khususnya di dalam Al-Quran, dalam firman Allah, itu sudah dijelaskan ya. Nah, teman-teman bisa gunakan ketika nanti presentasi, itu menggunakan online Quran Kemenak Go ID. Ini saya share Quran Kemenak Go ID. Ini bisa nanti jadi percontohan ketika teman-teman akan presentasi. Di sini 17-70 udah pas sekali. Jadi ayatnya berbunyi, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. We have honored the children of Adam and carried them by land and sea. We have provided good sustenance for them and favored them specially above many of those we have created. Nah, sini udah sangat jelas bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sangat jelas bahwa Allah sendiri sangat memuliakan manusia ya, terutama ini kita sebagai cucu Adam. Seperti itu. Nah, terima kasih kelompok 1 sudah memberikan banyak penjelasan tadi. Nah, teman-teman sekalian nanti bisa dilengkapi ayat-ayat Al-Quran seperti ini, di slide-nya itu bisa dilengkapi dengan Al-Quran juga. Nanti kelompok lain juga kalau ada ayat Al-Quran bisa dilengkapi. Tadi juga kelompok 1 sudah ada, bagus sekali. Jadi di sini titik poin yang lain bahwa manusia itu adalah khalifah sebagai pengganti gitu ya. Vicegerent, khalifah on earth di muka bumi ini. Dan manusia itu adalah equal ya. Jadi seperti juga tadi dijelaskan oleh Zazul ya, bahwa manusia baik perbedaan agama, perbedaan kulit itu sama semuanya.
Kita lihat di sini ayatnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di sini sudah dijelaskan bahwa people decreed you all from a single man and single woman. Awalnya memang telah diciptakan dari Adam ya, yang satu dan Hawa. Terus kemudian membuat into race and tribe so that you should recognize one another. Dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Sehingga yang membedakan manusia antara satu dengan yang lain itu, yang berbeda-beda, yaitu ketakwaannya ya. Nah, di sini teman-teman, meskipun teks berbahasa Inggris, kalian sudah sekarang paham poin-poin penting dalam bacaan. Nah, sehingga teman-teman nanti referensi-referensi ketika membuat makalah bisa menggunakan bahasa Inggris juga. Nah, nanti juga dilengkapi dengan ayat-ayatnya. Nah, semuanya kelompok 1 udah cukup paham tadi penjelasannya, sangat bagus. Tapi nanti harapannya kalau ada ayat-ayat Al-Quran, gantian bacanya ya. Zazul sama Fadlina dan dia semuanya bisa membaca Al-Quran ya. Insya Allah. Coba selain Maulana tadi, ada nggak dari ketiganya mau membacakan ayat ini? Bisa Mardia, Zazul, atau Fadlina? Yang mana sih? Ini. Ya ayyuhan nasu. Yang ayat mana? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Ya, teruskan sampai akhir. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi taqwa. Innallaha alimun khabiran. Maaf. Ya, bagus. Terima kasih Zazul ya. Ya teman-teman sekalian, ini tadi nanti bisa menggunakan ini ketika online. Ini cukup bagus penerjemahannya karena sudah melalui Depak ya. Ada yang banyak editornya di situ. Nah, terus kemudian kita masuk di sini ya. Ini dari Sabda Nabi. Teman-teman bisa juga sebenarnya ketika ada terjemahan seperti ini bisa langsung di googling, itu akan ketemu biasanya semisal hadis atau Al-Quran, kita nggak tahu ini apa namanya ayat berapa, hadisnya apa, bisa di Google juga sebenarnya. Nah, semisal ini di Google di sini tentang hadis ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidun wa in abakum wahidun ala lafadlah li arabin ala a'jami wala li ajamin ala arabin wala li ahmar ala aswad wala aswada ala ahmar illa bittaqwa. Di ini memang ditulis Ahmad juga di sini. Kalau kita lihat referensinya satu ini juga ke narrated by Ahmad ya. Nah di sini langsung jelas the Holy Quran ya ini juga yang dijadikan referensi oleh penulis buku ini. Saya barusan mau nyari
Nah, semisal teman-teman mau nyari referensi yang menggunakan bahasa Inggris, semisal bahasa Inggris referensi seperti ini, teman-teman juga bisa cari referensinya seperti semisal Human Rights and Responsibilities in World Religions. Coba kita cari. Kalau saya biasanya mencarinya di PDF Drive. Nah, di sini PDF Drive ini bisa dicarikan. Kita ketik judulnya, kita lihat apakah ada Human Rights and Responsibilities and World Religions. Kayaknya nggak ada. Ini Encyclopedia of World Religion, Judaism, Encyclopedia of World Religions. Nanti bisa dicari, coba di Google. File, type, PDF. Oh iya, ini ada nampaknya. Semoga ada. Jadi teman-teman kalau penasaran apa-apa referensi gitu, nanti bisa langsung dicari. Oh, nggak ada ini. Cuman kontennya aja, daftar isinya aja. Ya, jadi referensi ini ketika mencari Al-Quran sudah bisa dilihat di Quran Kemenak ini. Ya, tadi udah sampai di sini ya. Sehingga sudah jelas di sini bahwa Nabi Muhammad itu tidak membeda-bedakan, tidak ada no superiority for an Arab over a non-Arab. Nabi Muhammad sudah sangat jelas tidak membeda-bedakan antara keturunan Arab atau keturunan non-Arab ya. Nor for a fair-skinned person over the person with dark skin. Orang yang kulit hitam ataupun tidak kulit hitam itu sama saja. Perbedaan nor for a dark-skinned persons. Kalaupun kalian berbeda-beda kulit, itu tidak ada perbedaan juga dalam Islam ya. Sehingga sudah sangat jelas tradisi Islam itu di masa Nabi Muhammad sudah menganggap equality antara orang yang baik keturunan Arab atau non keturunan Arab. Jadi tidak membeda-bedakan Nabi Muhammad ya. Seperti di sini juga dijelaskan, like modern human rights, classic Muslim scholars saw Islamic law as affecting everyone equally. Ini kata kuncinya equally, equal ya, seimbang antara manusia dengan yang lainnya, hak asasinya sama. Terus Al-Quran yang lain. Nah, teman-teman ketika cari Al-Quran di sini kan sudah jelas Kemenak ini ketika semisal mau nyari Quran 532 ya. Ini 5 Al-Maidah. Ketika dibuka tinggal kita lihat nomor 32 ya. Bunyinya seperti apa? Nah, ini oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah ia melampaui batas di bumi. Nah, ini juga ada dalam ayat Al-Quran, jangan membunuh seorang gitu ya. Sehingga Islam itu memang agama yang tidak membolehkan seorang membunuh orang lain. Kecuali dengan hak ya. Seperti contohnya kalian mau dibunuh, kemudian kalian membela diri itu diperbolehkan dalam Islam. Tapi bukan niatan untuk membunuh, tapi membela diri seperti itu. Sehingga sudah sangat jelas Islam tidak membolehkan membunuh orang lain, gitu ya. Nah, ini sebagai kata kunci teman-teman sekalian. Sebenarnya pertanyaannya yang bisa digunakan. Classic Islamic tradition contains many elements that are compatible with human rights discourse. Ini true atau false?
kelompok 1. Saya besarin ya. Coba Fadlina Zahro. Classic Islamic tradition contains many elements that are compatible with human rights discourse. Pernyataan ini true atau false? True. Iya, jadi ini pernyataan true ya. Terus, the prophet said that Arab are superior to non-Arab. Coba Maulana, ini true atau false pernyataan ini? False. Mau dibantu Zazul? Coba Zazul. The prophet said that Arab are superior to non-Arab. False, because Prophet has said on the farewell to the deed. The Arab there's no superiority. Ya. Arab over non-Arab or sebaliknya. Ya, good job. Udah dijelaskan di sini barusan ya. Dari apa namanya? Dari Nabi ini pesannya bahwa no superiority for Arab and over non-Arab. Ini untuk pernyataan yang kedua. Kalau yang pertama, classic Islamic tradition contain element that compatible. Ini di paragraf pertama sekali ya. Classic Islamic tradition contain element that are compatible. Jadi ini pernyataannya benar ya. Apa? Tadi yang dijawab oleh Fadlina ya, Fadlina Zahro. Terus Zazul, betul. Terus nomor 3. The right to live is protected in Islam. Nah, coba Mardia, is it true or false? True. Ya, teman-teman yang lain apakah true? True. True. Ya, True, betul ya. Karena barusan ayat-ayat yang dibacakan udah sangat jelas di sini. Don't take life. Ini maksudnya kalian manusia jangan membunuh ya. Yes,